Pemilik rumah di perumahan Delta Sari Waru, Sidoarjo, Jawa Timur ini berusaha mempertahankan rumahnya saat akan disita oleh jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terjadi adu mulut antara keluarga pemilik rumah dengan petugas jurusita, namun petugas tetap melanjutkan upaya pengosongan rumah. Nyaris terjadi baku hantam saat pintu pagar rumah berhasil dibongkar petugas. Aparat kepolisian sempat mengamankan seorang tak dikenal yang berusaha memukul pemilik rumah. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kalianyar Raya, Tambora, Jakarta Barat pada Rabu sore. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam dengan mengerahkan 19 unit mobil damkar dari Dinas Pemadam DKI Jakarta. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas PMI Rescue dan sejumlah pekerja tambang bahu-membahu mengikis batu besar yang menimbun tubuh seorang pekerja tambang galian C di Desa Katekan, Kecamatan Berati, Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu siang. Korban Tukimin, pekerja tambang, tewas setelah tertimpa reruntuhan batu dari ketinggian 20 meter. Rekan korban yang selamat mengaku sempat meneriaki korban untuk menghindari lokasi, namun korban tidak mendengar. Penyelundupan sabu seberat setengah ton melalui jalur laut digagalkan petugas di Kepulauan Seribu. Sebuah gudang di area pembangkit listrik tenaga uap Ombilin terbakar. Besar kobaran api menyebabkan kepanikan warga. Masa rusak kantor polisi di Catalunya, Spanyol usai penangkapan penyanyi rap radikal. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, petugas BNN bersama Bakamla menggagalkan penyelundupan sabu seberat 436,30 kg melalui jalur laut di Kepulauan Seribu. Petugas BNN juga menangkap 1 pria dan 2 perempuan yang bertugas sebagai kurir. Petugas BNN dan Bakamla melakukan penyergapan terhadap penyelundupan sabu seberat 436,30 kg di Kepulauan Seribu, Jakarta, 6 Februari lalu. Petugas BNN juga menangkap 1 pria dan 2 perempuan yang bertugas sebagai kurir. Narkotika tersebut diselundupkan melalui jalur laut yang dikirim dari Timur Tengah. Penyelundupan sabu ini diduga dikendalikan seorang narapidana bernama Alex yang tengah mendekam di sel tahanan Lapas Kelas 2B Selawi, Tegal, Jawa Tengah. Pada hari Sabtu tanggal 6 Februari dengan tersangka yang ada di sini, 2 perempuan dan 1 laki-laki di homestay yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Selain itu, BNN RI juga berhasil mengungkap beberapa jaringan peredaran sabu, diantaranya jaringan Medan Palembang seberat 25,90 kg sabu, jaringan Cengkareng seberat 1,99 kg sabu, terakhir di salah satu hotel wilayah Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 2 kg sabu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat Polsek Sunggal menggerebek lokasi transaksi narkoba dan perjudian mesin dingdong. Dalam operasi tersebut, aparat juga membekuk seorang oknum TNI gadungan.
Para pelaku narkoba lari kocar-kacir saat polisi menggerebek transaksi narkoba dan perjudian di Jalan Binjai, kilometer 12, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di lokasi, polisi juga menemukan seorang pria yang mengaku anggota TNI, namun saat diminta identitasnya pelaku tidak bisa menunjukkan. Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata mainan, 2 amunisi asli, dan baju loreng lengkap dengan atribut TNI. Selain itu, petugas juga menemukan mesin jackpot dan 1 bungkus paket sabu yang sengaja dibuang oleh pemiliknya lantaran panik. Sedangkan saat penggeledahan, sejumlah pelaku berhasil kabur ke dalam hutan. 3 pelaku ditangkap polisi, seorang pelaku merupakan TNI gadungan. Berhasil mengamankan 1 orang yang kita duga sebagai pengedar narkoba, namun kita tidak menemukan barang bukti, melainkan kita melihat bahwa yang bersangkutan menggunakan atribut TNI dan juga membawa benda yang berupa senjata, tapi ternyata setelah kita cek itu adalah mancis, namun kita juga berhasil mengamankan 2 buah butir peluru yang aktif, sehingga tersangka kita amankan ke Polsek untuk kita selidiki lebih lanjut. Penggerebekan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah adanya lokasi yang dijadikan transaksi narkoba dan perjudian yang beroperasi hingga 24 jam dan membuat warga sekitar terganggu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Menyembunyikan sabu seberat hampir 500 gram di dalam dubur pasangan suami istri asal Batam, Kepulauan Riau ditangkap petugas BNNP NTB. Keduanya menjadi kurir untuk mengantarkan barang haram itu ke seorang pemesan di Lombok. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menangkap pasangan suami istri P dan MM asal Batam, Kepulauan Riau sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Internasional Lombok. P dan MM terbang dari Padang menuju Lombok dan membawa 387,95 gram sabu yang disembunyikan dalam dubur. Narkotika senilai 775,9 juta rupiah ini disembunyikan dengan modus roket. Pelaku pun mengaku selama ini sudah beraksi lebih dari 10 kali dan dapat lolos dari pemeriksaan petugas. Kalau ini dia masuk bisa hampir 300 gram. Dan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim penyidik di bawah pimpinan Pak Kasih Penyidikan, Pak Bayaki, itu sudah berkali-kali bisa lolos. Barang haram ini rencananya akan diberikan kepada seseorang yang memesan sabu untuk diedarkan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka mengaku menjadi kurir karena untuk menghidupi anaknya yang masih berusia 2 bulan. Keduanya pun terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sosialita Jennifer Jill yang juga istri pesinetron Ajun Perwira ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus penyalahgunaan narkotika. Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat menangkap istri pesinetron Ajun Perwira Jennifer Jill di rumahnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Selasa sore. Jennifer Jill ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1. Hingga malam tadi, Jennifer, suami, serta anaknya masih diperiksa di Polres Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun status tersangka hanya diberikan pada Jennifer, sementara suaminya, pesinetron Ajun Perwira dan anaknya berstatus sebagai saksi. Rencananya polisi akan memberikan keterangan resminya hari ini. Narkotika golongan 1, ya. Nah, hari ini kami juga mengirimkan ke lab untuk pemeriksaan narkotikanya. Ditangkapnya di rumahnya sore sampai dengan malam ya, jam 4 sore. Eksekusi rumah di Komplek Perumahan Elit di Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Petugas jurusita mendapat perlawanan dari pemilik rumah.
Pemilik rumah di perumahan Delta Sariwaru, Sidoarjo, Jawa Timur ini berusaha mempertahankan rumahnya saat akan disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terjadi adu mulut antara keluarga pemilik rumah dengan petugas juru sita. Namun petugas tetap melanjutkan upaya pengosongan rumah ini dengan cara membongkar gembok. Nyaris terjadi baku hantam saat pintu pagar rumah berhasil dibongkar petugas. Aparat kepolisian sempat mengamankan seorang tak dikenal yang berusaha memukul pemilik rumah. Keluarga pemilik rumah tetap bersikeras menolak putusan pengadilan. Setelah sempat diwarnai perlawanan, petugas jurusita dibantu polisi dan TNI akhirnya tetap melanjutkan penyitaan dan barang-barang pemilik rumah langsung dibawa ke tempat aman yang telah disediakan pemohon. Setelah ini kita nggak akan diam. Ingat itu semuanya ya. Sebelum pelaksanaan eksekusi dari pengadilan sudah menempuh prosedur, artinya sudah diberikan amaning tanggal 14 September 2020, artinya teguran agar dalam waktu selama-lamanya 8 hari untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah tersebut secara sukarela. Namun yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak mau menyerahkan secara sukarela, makanya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan eksekusi, di mana sudah kita sampaikan surat pemberitahuan eksekusi tertanggal 15 Februari yang pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Kasus ini bermula setelah pemilik rumah tidak melunasi pinjaman bank yang kemudian rumah ini dilelang dan dibeli pemohon. Karena terus mendapat perlawanan dari pemilik rumah, pemohon akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan dan akhirnya pengadilan memenangkan pemohon. Yang tua lagi? Pimpinan sekaligus pengasuh sebuah pondok pesantren di Ngoro, Jombang diduga mencabuli 6 santriwatinya selama 2 tahun terakhir. Pelaku menggunakan modus mengajak santri untuk melakukan sholat malam. S, pengasuh salah satu pondok pesantren di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap berdasarkan laporan 6 santriwati yang menjadi korban pencabulannya. Para korban diperdaya pelaku dengan modus mengajak mereka melakukan sholat malam. Sesudahnya, pelaku merayu santri yang telah disasarnya untuk melayani nafsu bejatnya. Keenam korban mengaku takut sehingga pelaku berani beraksi berulang kali. Aksi bejat yang sudah terjadi selama 2 tahun terakhir ini terungkap setelah seorang santri kabur dari pondok dan pulang ke rumah serta melapor ke orang tuanya. Karena dia sebagai pimpinan pondok, ada juga bahwa pada saat sholat tahajud dan lain sebagainya dibangunin, lalu pada saat itulah melakukan perbuatannya. Ya. Ada modus transfer ilmu ke santri? Tidak ada. Ya bujuk rayuan, mungkin santri-santri ini merasa bahwa gurunya, pimpinannya ini sebagai panutan, ya semuanya yang dilakukan diikuti, tapi ada rasa takut. Sebagai bukti atas aksi bejatnya, polisi menyita ponsel pelaku dan pakaian-pakaian yang dipakai para korban dan pelaku serta hasil visum para korban. Dari hasil penyelidikan jumlah korban mencapai 6 orang. Tetapi polisi menduga masih ada korban lain karena santriwati yang mondok berjumlah ratusan orang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Demi mendapat handphone, seorang pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat menyekap perempuan tetangganya sendiri. Ya, pelaku juga sempat menyumpal mulut korban dengan pakaian dalam. Amir Fahri Husaini, pemuda 25 tahun, warga Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, harus berurusan dengan polisi karena menyekap Sri Wahyuni, perempuan tetangganya sendiri. Tak hanya itu, pelaku bahkan juga menyumpal mulut korban dengan pakaian dalam. Aksi nekat itu dilakukan saat pelaku akan mencuri 2 handphone milik korban. Korban yang diselamatkan tetangganya langsung melaporkan kasus ini ke Polsek setempat. Polisi pun langsung bergerak meringkus pelaku di rumahnya. Yaitu pelakunya itu ya mengikat korban, diikat di dalam rumah korban, ditutup mulutnya, diambil barang-barangnya. Setelah kita lakukan penyelidikan, diketahui pelakunya, maka kita kejar selama 3 hari,
Pelaku dijerat pasal 365 KUHP, pencurian dengan tindak kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Petugas di gudang di area pembangkit listrik tenaga uap Ombilin di Sawalunto, Sumatera Barat terbakar. iNews Pagi segera kembali usai jeda berikut.